memang harus kalian ketahui, karena nanti jadi dokternya kan dokter di masa depan ya. Sekarang ini teknologi sudah banyak, sudah ada. Nah, nanti kalian yang akan menjadi penggunanya. Apakah nanti misalnya, "Dok, apakah saya harus, eee, apa ya, menemukan suatu alat?" Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu nanti misalnya kalian jadi dokter, terus kalian punya ide-ide dengan dasar yang sudah kalian miliki pada saat ini, ya. Banyak penemuan-penemuan baru itu yang bikin itu adalah seorang dokter gitu. Jadi, kalian sudah paham, sudah pernah ada dasarnya, either nanti mau apakah kalian sebagai penggunanya, apakah membuat suatu bisnis baru, kita nggak pernah tahu ya, you never know. Nah, kemudian peraturan perkuliahan ini akan tetap sama dengan peraturan perkuliahan yang lain, ya. Jadi baca tuh pedoman perkuliahan kayak gimana, yang kemarin sudah disampaikan oleh Dokter Aking misalnya ya, sebagai kaprodi. Kemudian presensi minimal itu adalah 75%. Kemarin ini sorry ya, harusnya bukan hanya periode transisi kurikulum, tetapi berlaku semuanya. Kemarin untuk periode transisi itu hanya tulisannya 70%. Ini saya lupa ngapus, ini harusnya dicoret nih. Jadi, jangan dilihat yang ini ya. Jadi presensi minimal saya perbaikin deh nanti, biasanya mahasiswa tuh kalau ditulis kayak gini, kan dokter tulisnya seperti itu, gitu. Ya, saya mesti perbaikin. Supaya ada kesepakatan. Presensi minimal 75%. Dan kemudian penilaiannya seperti apa? Tadi udah ada UTS ya, udah ada UAS. Kemudian ada seringkali kalau, perkuliahan tekdok ini kita banyak tugas atau project base, ya. Jadi ada dosen-dosen tertentu misalnya nih, di dosen dari teknobio misalnya ya, biotek itu seringnya memberikan soal MCQ. Gitu ya, multiple choice question. Kemudian misalnya dari farmasi seringkali project base atau tugas. Saya itu juga biasanya ya kalau berdasarkan pengalaman selalu biasanya project base. Karena apa? Karena, eee, menurut pengalaman juga ya, kayak misalnya ujiannya MCQ itu sangat apa ya, kayaknya mungkin kalian kebanyakan mahasiswa tuh pokoknya ngelihat mata kuliah teknologi kedokteran itu mungkin dianggap remeh gitu ya. Terus pas ujiannya sama dosen yang lain nilainya anjlok, bukan berarti terus kemudian tugas itu membuat kalian supaya harus lulus, enggak. Tapi paling tidak itu membantu sedikit, nggak banyak sih, gitu ya. Jadi ada penugasan-penugasan. Nah, kalau misalnya nanti kalian tanyakan, "Dok, ini persentase UTS, UAS sama tugas ini berapa?" Saya tidak berani, bukan saya tidak berani ya, saya memang tidak sengaja tidak plot seperti ini, karena kembali lagi ke, para dosennya, mau dimasukkan sebagai apa, MCQ ataukah nanti dalam prosesnya akan diberikan penugasan atau seperti apa, ya. Jadi mohon ini dipahami. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan apa enggak? Belum ada, Dokter. Udah jelas ya? Ada, Dok. Ini saya mohon ya, karena perkuliahan online itu agak berbeda dengan yang offline ya. Kalau offline kita bisa interaktif, tapi kalau online itu ada kecenderungan mahasiswa itu terus kayaknya, apa ya, sangat pasif gitu. Tapi harapan saya sebetulnya online itu tidak merubah keaktifan kalian. Setuju ya? Oke. Nah, saya lanjutkan. Sebelum saya masuk ke topik utama, saya ingin tahu, apa yang kalian, ketahui tentang demo yang ada di beberapa tempat sekarang? Bebas. Ini juga nggak ada yang komen. Santai-santai aja dengan ada demo sekarang. Kelihatan nggak sih slide saya sebetulnya? Mungkin yang Terlihat, Dokter. Heeh. terlihat, Dokter. Mhm. Izin menjawab, Dokter. Iya, silakan. Mungkin apa yang saya ketahui, mungkin ini orang-orang melakukan aksi demo ini karena dari gaji dari DPR itu kan naik kan, Dokter. Terus terjadi ketimpangan antara DPR ini dengan
rakyat yang lain gitu loh, dokter. Mm-mm. Kayak yang lain masih susah buat cari sebatas uang 50.000 untuk makan, tapi sedangkan mereka yang di DPR itu gajinya naik Mm-mm. gitu, dokter. Itu dari saya. Yang lain, apa yang kamu ketahui tentang demo yang ada di Indonesia sekarang? Ada apa sih? Orang kok pada sibuk amat gitu? Mungkin izin menjawab, dokter. Iya, silakan. Sebenarnya demonya itu awalnya di Jakarta aja karena DPR pusat kan di Jakarta. Mm-mm. Cuman ada kejadian yang memicu Mm-mm. rakyat seluruh Indonesia di beberapa daerah ikut tergerak, ikut serta dalam demonya. Mm-mm. Yang kejadian Afan itu, Mm-mm. jadi dia memicu selain DPR yang di demo juga termasuk polisinya. Hmm. Itu, dokter. Oke, yang lain, apa yang kamu ketahui tentang demo yang ada sekarang? Gak apa-apa kok, ini saya tidak merekam. Ini kita kan kalian mahasiswa bebas. Saya juga selalu berpikiran bebas tentang seperti ini. Saya cuma pengen tahu sih. Karena kalau perkuliahan saya, kalian pasti bisa baca slide ya. Tapi yang begini-begini kan tidak ada di slide. Ayo, gimana? Saya pengen tahu pendapat kalian. Apa yang kamu ketahui tentang demo ini? Izin menjawab, dokter. Silahkan. Yang saya pribadi ketahui itu sebenarnya kan niat demonya ini untuk bentuk sebagai protes gitu kan, dok. Heeh. Cuma pada akhirnya endingnya itu malah jatuhnya jadi kayak tindakan-tindakan anarkis di mana-mana gitu, dok. Heeh. Kayak pembakaran dan branding ke kerusuhan jatuhnya gitu, dok. Heeh. Oke. Sudah mewakili kah ini statement-statement tadi atau ada yang lain yang punya point of view yang berbeda? Nggak ada ya? Oke. Ini sih dok, Oh ya, ini silakan. Siapa? Kaila. izin menambahkan. Heeh. Jadi ya memang dari awalnya kita mulai demo untuk menunjukkan aspirasi kita yang akibat ketimpangan jauh dari DPR dengan rakyat kan dok. Heeh. Tapi menurut saya pribadi, sepertinya belakangan ini demo-demo ini sudah mengarah dari rakyat versus rakyat dokter. Sudah bukan, dan malah justru untuk membubarkan DPR secara total, di mana sekarang ini menurut saya sebenarnya kalau DPR ini 100% hilang, maka jatuhnya bisa ke arah pimpinannya tuh gimana dok? Anarkis, makar, dan sebagainya. Iya Ya. dok. Oh, Iya. oke. Bagus. Ya. Ada lagi yang lain kah? Ini bebas loh ya. Nggak ada di slide. Yang cowok-cowoknya nggak ada pendapat sama sekali kah? Atau cowoknya punya pendapat yang beda? Siapa? Dino. Kamu pengen ngomong apa, Dino? Kalau dari saya sih tidak ada yang bisa diucapkan sih, dokter. Nah, kan pengen tahu pendapatmu. Tahu apa enggak? Soalnya saya nggak begitu terlalu mengikuti demo ini ya, dokter. Oke. Ya. Berarti kalau menurut Dino ya, dia tidak terlalu mengikuti perkembangan yang ada sekarang. Padahal sampai nggak kuliah itu ya gara-gara demo loh ya. Ya nggak sih, Dino? Iya, dokter. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang apa yang kalian rasakan? Takut, dokter. Takut gimana? Merasa resah, dokter. Takut dok. Takut, Andrew. Takut gimana? Nah, ini. Kalau saya sendiri saya merasa resah sih dokter karena dari kemarin ini kan demo ya, jadi tuh makin maraknya terjadi pencurian, yang dimana yang seharusnya kita tuh demo untuk menyuarakan aspirasi kita, tetapi malah digunakan oleh sebuah oknum untuk melakukan suatu tindakan yang keji, dokter. Mm-mm. Jadi keresahan ya, sebetulnya ya. Merasa tidak aman. Iya benar dokter. Nah, ini kamu gimana ini? Saya merasa tidak aman, dokter. Karena awalnya kan demo itu untuk menyuarakan suara rakyat, dokter. Tapi makin lama sudah mulai masuk ke sikap-sikap yang anarkis, dokter. Jadi saya sendiri merasa kurang aman. Terima kasih. Ya, yang lain bagaimana? Atau misalnya, saya senang dok, akhirnya gitu. Akhirnya kita nggak usah ke kampus gitu. Ayo, yang lain gimana? How do you feel? Dokter izin menjawab. Ya, silakan.
Kalau saya sendiri merasa prihatin sih dok, soalnya kan awalnya tuh tujuannya demo kan untuk menyampaikan aspirasi, tapi sekarang sampai jadi anarkis terus merusak fasilitas-fasilitas. Betul. Yang lain? Atau Izin menjawab, dok. silakan Anida. Menurut saya jadi ngerasa sedih sih karena kuliahnya nggak bisa tatap muka secara langsung, apalagi kan kita kedokteran, dok. Jadi kalau misalkan Zoom ini menurut saya kurang efisien aja, kurang masuk aja, dok. Yang lain. Ini nanti akan digantikan oleh AI. Walaupun nanti sebetulnya ada keahlian-keahlian atau pekerjaan-pekerjaan yang tertentu yang bisa diambil oleh AI. Kamu mesti rajin tuh. Kira-kira pekerjaan masa depan itu yang akan muncul, pasti akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul gara-gara AI. Ya, jadi tolong nanti kamu sambil lihat gitu ya, apa ya kira-kira. Oke, saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Ya, jadi tadi kalian sudah melihat, jadi salah satu universitas itu sudah membuat satu namanya agent hospital, dilengkapi dengan awalnya masih 14 AI doctors sama 4 AI nurses. Jadi dia bisa ya, dia masih first trial ya. Jadi 3.000 pasien per hari ya, pasti dalam kasus-kasus yang spesifik ya. Nah kemudian berkembang cepat banget, dalam tahun yang sama sudah mulai nambah 42 AI dokter sama 21 spesialis ya. Keakuratannya, dia akurat atau enggak itu 93%, melebihi akurasi dari manusia gitu. Jadi ini kan mengkhawatirkan ya, jangan sampai. Dan masalahnya adalah AI yang ini adalah dia bekerjanya ini, sistem yang dipakai itu adalah closed loop ecosystem. Jadi misalnya dalam rumah sakit itu dia closed loop gitu, tertutup seperti ini. Dia tidak hanya menggunakan, karena mereka akan berbasis algoritma ya kalau artificial intelligence ini. Nah, karena berbasis algoritma, pada saat dia treat pasien, kemudian datanya baru masuk lagi, dia itu langsung belajar otomatis. Dia akan terus memperbaharui. Jadi dia akan selalu cepat gitu. Ya, jadi bagaimana AI itu luar biasa sebetulnya kalau pada saat dia bekerja closed loop system, tapi kemudian cepat banget updatingnya. Kalau kita kan, kalau kamu misalnya sekarang aja lah, nggak usah lah belajar gitu ya, update-nya lama. Akan beda sama AI. AI begitu data masuk baru, algoritma baru terbuat, langsung ya akan berubah. Nah kita ya mahasiswa dikasih buku juga belum tentu dibaca kan, update-nya akhirnya lama, butuh waktu, butuh proses ya. Jadi itu adalah salah satu kelebihan AI yang luar biasa. Nah kamu bisa bayangin aja ya, teknologi ya, nggak usah lah kayak gitu, teknologi apapun itu pasti bolak-balik, misalnya games lah misalnya ya, atau aplikasi di teleponmu bolak-balik minta install update ya, kan ada update-nya. Itu karena dia terus ada data baru, terus berubah, terus diupdate gitu. Nah, manusia apakah serajin update? Masih tergantung pada tingkat keinginan tahuannya dan niat apa enggak sih untuk mengupdate ilmu. Repot ya, sementara AI enggak, mereka terus gitu. Nah, sekarang beberapa teknologi yang kita tahu, sama-sama tahu yang menggunakan kecanggihan yang ada, salah satunya misalnya ini video call dengan dokter, telemedicine gitu kan ya. Ini kita bisa dihubungkan dengan dokter mana yang memang kita pilih gitu. Nah itu adalah salah satu contoh sebetulnya. Dan ini kalau misalnya tadi bilang siapa tadi, Alicia ya, semakin lama kan mereka semakin ini nggak dapat cuan nih kalau semuanya sama AI gitu. Jadi memang dalam segi cost-nya itu juga mungkin akan lebih murah jadinya. Ya, memang di awalnya pada saat setting up mungkin agak mahal, tetapi kalau dibagi secara keseluruhan pasti akan lebih murah. Nah, sebelum kita
masuk ke dalam, nanti kan kalian selama beberapa minggu akan mendengar atau diajarin tentang perkembangan teknologinya seperti ini. Tapi kita lihat dulu sejarah perkembangan teknologi kedokteran itu kayak gimana ya. Dan kenapa kok bisa sampai terjadi perubahannya. Jadi kalau ini sangat konseptual ya, dan sebetulnya ini sudah terjadi. Kita itu selama hidup kita itu sudah beberapa kali terjadi revolusi di kehidupan manusia. Lihatin dari pertama society 1.0. Kalau sekarang society 5.0 ya. 1.0 itu kalau kamu ingat, ya pasti saya juga tidak mengalami, tapi kalau kamu pasti pernah dengar atau pernah baca, itu zamannya orang masih hidup di goa-goa gitu loh. Masih hunting, masih kayak model kayak Flintstone, tahu nggak sih film Flintstone? Kalian tahu film Flintstone nggak? Nggak pernah? Nggak pernah Iya, tahu? pernah dokter, pernah nonton dokter. Pernah nonton? Itu zaman tontonan saya masih kecil, itu film kartun animasi Flintstone ya. Flintstone itu manusia yang hidupnya masih di zaman batu, yang tinggalnya di goa, masih ada dinosaurusnya dan segala macam ya. Ada Wilma, ada Fred dan segala macam. Itu Flintstone. Itu masih kehidupan orang zaman dulu itu, masih zaman batu itu pasti untuk kebutuhannya sangat basic need banget, sangat dasar. Untuk apa? Untuk hidup. Kalau cuma untuk hidup, ya cuma berburu saja dia. Dia tidak ada kebutuhan yang lain. Tetapi revolusi industri pada saat itu yang dibutuhkan cuma apa ya? Cuma yang penting ada batu diasah buat potong, ya kan? Atau kemudian mulailah mereka bercocok tanam. Nah, mulailah bercocok tanam, walaupun berpindah-pindah gitu ya. Itu adalah revolusi industri yang pertama. Light industry mechanization. Bikin alat untuk membajak tanah dan segala macam. Society-nya pada saat itu society 2.0, agrarian society. Orang mulai bercocok tanam, ya. Nah, namanya manusia itu tidak pernah puas, ya kan? Tidak pernah puas, dia pasti akan terus berkembang. Nah, disitulah mulai ada industrial revolution yang kedua. Ngapain? Mulai membuat pabrik untuk memperbanyak, ya. Jadi udah mulai produksinya secara massal, gede. Itu society 3.0, ya. Lalu mulailah nggak puas cukup segitu. Manusia ini kan selalu pengen yang lebih baik gitu ya, mencari solusi yang lebih bagaimana mempermudah gitu ya. Mulailah masuk ke revolusi industri yang nomor 3 nih. Mulai ada komputer, internet, automatisasi. Kalau zaman dulu pabrik itu kamu tahu nggak sih pabrik-pabrik rokok misalnya kayak Gudang Garam lah ya. Ini saya akhirnya nyebut nama pabrik rokok. Zaman dulu itu masih menggunakan mesin masih menggunakan tangan. Manusia itu masih ngelinting. Ya, zaman saya masih kecil, saya itu tinggalnya di Kediri, ya, di kota Kediri. Setiap hari saya tuh selalu lihat pagi ya, jadi pagi sama sore, saya nggak tahu kalau sekarang, pagi sama sore itu pasti akan banyak orang, ratusan bahkan ribuan orang itu naik sepeda pergi ke pabrik. Karena apa? Produksi rokoknya masih menggunakan alat yang sederhana. Pabrik tapi alatnya sederhana, tidak otomatisasi. Masih ngelinting mereka. Ya. Nah, tapi kan lama-lama orang itu kan pengen, gimana sih caranya diotomatisasi aja menggunakan alat. Ya udah, sekarang pabrik itu sudah pakai computerized. Saya ingat pertama kali ya waktu saya masih SD, bapak saya itu di kantornya itu punya mungkin komputer yang pertama kali. Komputer itu sebesar apa? Bentar ya. Ini ada yang komputer itu kalau misalnya kamu saya nggak tahu kamu bisa bayangin apa enggak. Tapi kalau dalam satu ruangan kantor di lantai 3 misalnya, itu kan ada lemari-lemari besi itu ya. Komputer zaman dulu tuh sebesar itu. Itu hanya mesinnya saja untuk satu komputer. Nah, sekarang saya masih ngelihat bapak saya pakai komputer seperti itu di kantornya. Jadi lemari segede itu dan kamu kalau misalnya
tahu ya, komputer zaman dulu itu monitornya kayak box gitu, ya. Dan yang keluar itu hanya huruf. Huruf yang keluar itu ya sangat sederhana, nggak kayak sekarang kan ada fontnya ini itu, ada warna. Kalau zaman dulu itu hanya abu-abu atau hitam lah. Dan kertasnya, printernya itu besar banget. Kalau apa ngeprint itu ada bunyinya, berisik. Itu zaman dulu tuh, ya. Jadi saya masih mengalami zaman analog, ya. Kalau sekarang kan udah zaman digital, ya. Nah, kemudian kita masuk di society-nya itu society information society. Mulai ada komputer, ya. Handphone dulu belum ada. Masih fixed phone. Telepon biasa. Telepon yang pakai bukan yang dipakai tombol ini tapi diputar gitu. Atau mesti ke operator dulu. Saya masih ngalamin. Jadi kalau misalnya kalian bisa bayangkan bahwa saya mengalami perubahan perubahan generasi dan melihat teknologi itu gila cepet banget ya. Nggak ada yang namanya handphone, belum ada ya. Kita masih menggunakan Telegram, kita masih kalau Telegram itu artinya apa? Kita datang ke kantor pos, ya. Kita datang ke kantor pos, terus bilang, saya mau mengirim telegram ke saudara saya di kampung misalnya. Isi beritanya apa? Dicatetin nama dia, tulisin, terus dikirim. Atau menggunakan surat, ya. Zaman dulu tuh, tapi itu adalah information society. Kemudian ada internet dan segala macam. Nah, lama-lama ini namanya saja kan teknologi itu perkembangannya seperti apa? Mulailah ada artificial intelligence dan segala macam. Digital transformation. Dan kalian ini adalah digital native, ya. Kalian itu begitu lahir itu sudah, wah, teknologi informasinya udah sangat luar biasa. Bahkan waktu itu ya saya ingat anak saya liatin telepon zaman dulu yang masih pakai diputer. Itu saya bilang, coba kamu pakai. Kalian pernah nggak sih ngeliat telepon yang cara nelponnya itu masih diputar begini? Pernah, Atau dokter. diputar begini? Pernah dong. Pernah make nggak? Belum pernah, dokter. Belum pernah pasti. Kebanyakan pasti belum pernah. Terus jadi waktu itu saya pernah ngetes nih, coba tolong pakai telepon ini. Gimana caranya? Terus dia ngeliat buletan gini ya. Ini gimana ya? Dipencet-pencet nggak bisa, gitu ya. Oh, ternyata harus diputar. Arah puterannya juga bukan putar ke kiri, tapi putar ke kanan. Kan gitu. Jadi sangat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya kamu ya nanti misalnya kapan-kapan, kadang-kadang ada kafe atau museum gitu yang ngelihatin ada telepon zaman dulu. Coba deh, kamu coba. Jadi kita putar satu, bisa 8, 8, lagi set, gitu sampai nomornya itu sesuai dengan apa yang di ya nomor telepon yang berapa ya. Nah kalau sekarang kan udah lain, WhatsApp dan segala macam, ada AI gitu ya. Saya zaman mahasiswa itu juga semuanya tuh ngetik. Kamu pernah pakai mesin ketik? Kalian pernah pakai mesin ketik nggak? Pernah coba, dokter. Pernah coba dok. Pernah dok. Ya, zaman saya dulu masih kuliah ya. Misalnya, oh iya, bikin laporan praktikum anatomi, bukan, praktikum biokimia. Kan harus bikin laporan tuh. Terus harus bikin 2 atau 3 kopi, ya. Satu untuk asisten dosennya, satu untuk kalian dan segala macam. Nah, itu kamu bisa bayangin zaman dulu, oke lah, mesin fotokopi ada, tetapi kalau kita mau bikin kopi dari ini, kita pakai kertas karbon. Pernah lihat kertas karbon nggak? Pernah, dokter. Mungkin sebagian ada yang enggak ya. Kertas karbon yang kertasnya warna hitam. Jadi caranya seperti apa? Misalnya ada 2 lembar begini ya. Nggak kelihatan. Ada 2 lembar kertas. Ya, ada 2 lembar kertas itu kita kasih kertas karbon warna hitam. Tempel situ. Terserah mau bikin berapa kopinya. Masukkan ke dalam mesin ketik dan kalian mulai mengetik. Terus kalau misalnya salah, apakah kayak sekarang kan kamu cuma tinggal delete. Zaman dulu pakai apa? Pakai tip X. Ya, terus ini lagi, diketik lagi. Atau misalnya aturannya dari asisten dosennya bilang, tidak boleh ada tip X. Ya udah, kamu ngetik ulang. Jadi zaman dulu seperti itu. Tapi itu adalah salah satu bagian dari perkembangan teknologi. Ya. Nah, sekarang society 5.0.
super smart society. Jadi kalian sudah hidup di zamannya super smart society. Saya nggak tahu nanti society apakah nanti akan ada society 6.0 di zamanmu nanti mungkin ada seperti itu, saya nggak ngerti. Apakah hologram dan segala macam itu akan ada? Ya nggak ngerti ya, karena sudah mulai perkembangannya kita nggak bisa bayangin. Ya, jadi itulah adalah evolusi. Jadi kalian harus bersiap-siap dengan evolusi yang seperti ini. Ya, nah oke. Lanjut. Kenapa evolusi itu ada? Ini adalah satu konsep dasar terkait dengan kebutuhan manusia. Kalau yang di pertama, kalian lihat ya, ini piramida. Bagian bawah, ini biological and physiological needs. Ya. Cuma perlunya makan, tidur, air. Orang yang hidup di zaman batu tadi, yang dia cuma hunting, dia itu hanya memenuhi kebutuhan akan makan. Hidupnya dia di mana tidurnya? Di goa-goa. Ya. Hidup di goa, udah, sudah tercukupi. Safety-nya tidur di goa tadi, gitu ya. Misalnya. Tapi kemudian semakin naik basic needs-nya. Oh, keamanan. Terus dia ngeliat, goa ini kok nggak cocok banget ya. Ini mesti dikasih ke bedah rumah, udah langsung dirubah. Ya, rumahnya jadi rumah beneran. Rumah itu dikasih pintu itu dikasih kunci. Karena apa? Kebutuhan manusia, security, health, and finance itu sudah mulai. Itu adalah basic need-nya kita. Jadi kalau misalnya kalian ditaruh di tempat kosnya di sini, di depan kalian ada supermarket ya. Sebetulnya basic needs kalian sudah tercukupi. Apakah mahal? Basic need tidak mahal. Yang mahal itu adalah sudah mulai semakin ke atas ya, semakin ke atas dari hierarki ini itu semakin itulah yang membuat semuanya jadi serba mahal ya. Apalagi nih kalau sudah yang paling atas self actualization, fulfillment needs, kebutuhan untuk eksis, kebutuhan untuk dilihat, kebutuhan pencitraan. Sekarang gini, datang ke kampus dengan tas biasa, dengan datang ke kampus dengan tas yang bermereknya luar biasa. Basic need-nya terpenuhi nggak? Terpenuhi, wong saya cuma tinggal naruh buku gitu ya. Kebutuhannya adalah itu. Tetapi pada saat self actualization-nya ini yang ingin dipenuhi, itu yang membuat itu menjadi mahal. Dari segi fungsi nggak ada bedanya kan? Sama nanti pada saat menjadi seorang dokter ya, ngasih obat nih. Pasien itu jadi kadang beberapa dokter itu gini, misalnya ada antibiotik. Sama nih, secara obat generiknya sama. Dikasih obat A dengan obat B yang lebih mahal. Dokter itu juga merasa pasienku ini kalau saya kasih obat A, saya dianggap dokter yang murahan. Ya. Nah, saya kasih obat yang mahal, dia pasti wah ini keren nih dokternya. Kesalahannya adalah apa? Orang kita sendiri pada saat dikasih obat generik yang murah dianggap kalah ini nggak ngefek. Begitu semakin mahal obat dianggap itu adalah obat yang semakin bagus. Padahal tidak selamanya seperti itu ya. Jadi hierarki ini adalah hierarki kebutuhan manusia. Hierarki kebutuhannya manusia itu dari mana? Basic need, psychological needs ya. Psychological needs itu ya kamu tadi saya butuh ke kampus dok karena saya pengen ketemu sama teman gitu ya. Saya pengen status sosial yang seperti apa, itu juga psychological needs. Terus yang paling atas adalah self fulfillment needs, itu yang paling udah kalau mau dibikin mahal juga pasti akan diambil. Ya. Sama tadi kita misalnya balik ke pertanyaan saya tentang menurutmu ini bagaimana sih kok terjadi demo dan segala macam, kan kamu lihat ya awalnya itu banyak selebgram yang kemudian duduk di DPR, tapi dia juga flexing, ya kan? Itu adalah self actualization-nya mereka, ya kan? Jadi sebetulnya basic need-nya udah pasti akan sangat terpenuhi. Sama misalnya kemarin ada statement dari nggak tahu komisi berapa atau wakilnya barangkali yang bilang bahwa keperluan kami ngekos itu 3 juta per hari. Padahal kalau dipikir-pikir cuma tempat kos biasa
sudah terpenuhi gitu ya. Kenapa jadi mahal 3 juta per hari? Yang akhirnya terus dihitung-hitung, oh itu harusnya 50 juta per bulan misalnya. Kan kamu banyak ngikutin kan berita seperti itu ya. Nah, itu sebetulnya sudah masuk ke level yang paling atas, esteem dan pengen dilihat, wah keren nih gitu ya. Pengen dilihat sebagai, oh mungkin dengan saya ngekos dengan semahal itu per bulannya, saya akan menjadi tampak sebagai pejabat yang atau anggota DPR yang statusnya jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi itu adalah kebutuhan dari ini. Nah, ini tadi sebetulnya kurang lebih sama ya. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri. Dan apa hubungannya? Nah, sekarang apa hubungannya dengan revolusi industri? Jadi first and second revolusi industri cukup nih kebutuhan basicnya. Revolusi industri yang ketiga sudah mulai untuk menjawab kebutuhan sosial tadi ya, social networking, communication yang cepat ya. Revolusi industri keempat, self expression, tinggi kebutuhan manusia sebetulnya. Nah, impact-nya apa? Ya, impact-nya apa? Nah, ini terhadap dunia kesehatan itu juga akhirnya banyak menggunakan alat atau teknologi yang ya tambah lama tambah canggih. Ya, sama di sistem pembelajaran pun itu juga semakin lama semakin canggih. Kalian bayangkan pada zaman saya dulu misalnya kita hanya buka buku pakai textbook ya, nggak ada yang namanya e-book, nggak ada ya. Jadi kemana-mana harus bawa buku Harper yang berat gitu ya, kemana-mana harus bawa buku Guyton dan segala macam yang berat karena tidak ada e-book. Belajar anatomi kita hanya menggunakan kadaver. Ada tuh yang namanya pakai VR dan segala macam nggak ada. Ya, jadi kemudian apakah zaman dulu kita punya online course seperti ini? Nggak ada. Semuanya harus datang ke kelas. Ya, jadi kalian itu sekarang sangat dengan informasi teknologi yang luar biasa, kesempatanmu itu jauh lebih bagus sebetulnya. Ya, lebih banyak gitu. Nah, sekarang tadi kan udah nanyain kira-kira apakah dengan teknologi ini kemudian kalian akan merasa merasa khawatir ya, jangan-jangan nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan. Tapi ingat bahwa di setiap masalah ya, itu pasti ada peluang yang mungkin belum kalian buka. Nah, jadi misalnya, oh ini sekarang banyak rumah sakit yang menggunakan artificial intelligence. Problemnya buat kalian nanti yang dokter masa depan, waduh, nanti pekerjaan kami jadi berkurang dong. Tetapi saya yang sampaikan tadi, bentar, pada saat kalian merasa bahwa ada problem itu, pasti ada opportunity sih sebetulnya. Misalnya, security AI di rumah sakit itu bagaimana, quality control dari AI dalam penanganan pasien itu seperti apa. Apakah ada orang saat ini? Belum ada loh. Kalaupun ada, masih sangat jarang. Ya, jadi yang mengkombinasikan antara teknologi khususnya artificial intelligence dengan orang yang punya kemampuan dalam mendiagnosis pasien atau sebagai seorang dokter yang mengkombinasikan ilmu ini masih tidak banyak. Kalaupun ada pasti masih meraba-raba. Ini gimana caranya? Karena apa? Saat ini ya orang yang tahu AI, orang teknik misalnya. Orang yang tahu tentang kedokteran, ya orang kedokteran, tentang kesehatan. Tetapi yang bisa mengcombine dua ini nggak ada. Ya, jadi pasti akan ada opportunities, pasti akan ada ilmu baru, pasti akan ada pekerjaan baru yang saat ini belum terbayang. Ya, jadi jangan khawatir. Nah, sekarang ini beberapa new opportunities ya. Jadi kalau misalnya ya, seperti saya udah sebutin tadi ya, udah ada nanti akan ada menggunakan nanoteknologi, kemudian bagaimana security-nya, karena untuk menggunakan AI ini pasti akan melibatkan informasi atau data yang sangat besar atau big data, ya.
Ini sebetulnya dari forum ini ada slide ini muncul pada saat forum dekan untuk AIKI itu Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia. Bagaimana sebetulnya sudah ada bukan ada permasalahan, ini ada kebutuhan yang bagaimana Fakultas Kedokteran atau mahasiswa kedokteran yang nanti akan menjadi dokter ini akan memenuhi. Bagaimana pemenuhan caranya ya, seperti apa. Termasuk misalnya regulasinya itu akan seperti apa, kemudian keselamatan dari pasien itu seperti apa, itu belum banyak diomongkan gitu ya. Teknologinya ada, tetapi siapa yang akan melakukan, itu modelnya seperti apa, itu masih apa ya, masih menjadi diskusi gitu ya. Nah, kemudian opportunity-nya, karena saya harus menyampaikan ke kalian opportunity yang kemungkinan kalian akan bisa jalani sebetulnya ya. Nah, ini misalnya kamu sudah bisa melihat sendiri sebetulnya. Jadi ini adalah kebutuhan ya. Manusia itu, pasien itu tidak lagi pinginnya itu datang ke rumah sakit itu hanya kasus-kasus khusus, tapi intinya mereka apa? Intinya mereka bisa dimanapun itu bisa mengakses pelayanan kesehatan, ya nggak sih? Apalagi kalau misalnya kamu sakit ya, di mana gitu, aduh, masa harus datang ke rumah sakit, bayangin ke rumah sakit atau ke tempat praktek dokter mesti apa? Mesti ngantri lagi, belum nunggu dokternya lama nggak datang dan segala macam. Untuk menjamin kenyamanan pasien ini atau orang tuh semakin lama semakin mencari mana yang lebih nyaman. Akhirnya apa? Everywhere care. Artinya apa? Dia bisa mengakses pelayanan kesehatan itu tanpa dia harus pergi datang jauh-jauh. Ya kan? Modelnya seperti apa? Apakah nanti telemedicine dan lain sebagainya, mungkin ada robotik yang bisa lain lagi ya, kita nggak tahu ya. Nah, kemudian aging and chronic end of life care. Gini, karena teknologi kedokteran semakin canggih, ilmu kedokteran itu juga semakin maju, akhirnya apa? Kualitas hidup manusia itu juga semakin baik. Pada saat kualitas hidup manusia itu semakin baik, tingkat atau derajat kesehatan orang itu juga semakin meningkat. Efek dari tingkat kesehatan yang semakin meningkat apa? Lamanya hidup manusia itu akan semakin panjang. Pada saat lamanya hidup manusia itu semakin panjang, berarti kan dia semakin banyak populasi orang tua, benar nggak? Populasi orang tua semakin banyak. Nah, kamu bisa bayangkan, orang tua yang semakin banyak, permasalahan orang tua itu apa sih? Aging pasti ya, permasalahan aging seperti apa? Penyakit-penyakit kronis. Jadi karena penyakit apa? Penyakit infeksi. Pada saat negara ini sudah semakin maju, teknologi semakin baik, penyakit infeksi itu semakin kurang sebetulnya dibandingkan penyakit kronis yang penyakit-penyakit degeneratif. Ini apa? Dibutuhkan teknologi untuk membantu pasien-pasien yang aging, kemudian yang mengalami penyakit kronis. Ya. Nah, kemudian apalagi? Ini wellness and preventive care. Orang semakin lama itu semakin semakin aware terhadap kesehatannya. Coba deh, kalian semua pada pakai smartwatch misalnya, atau ngelihatlah orang-orang yang bentar-bentar ngelihat, oh saya sudah berapa langkah sih? Oh saya misalnya yang pakai smartwatch, oh detak jantung saya tuh kayak gimana sih? Nah, itu kan orang semakin aware, nggak usah lah kayak gitu. Misalnya orang mau datang ke praktek dokter, dia udah browsing dulu, ya, dia mencari informasi. Saya ini sebetulnya terkena apa dan harusnya saya mesti ngapain. Jadi tantanganmu selanjutnya adalah pasien ini sudah teredukasi duluan, apakah itu edukasinya benar apa salah ya, tergantung dari informasi apa yang dia terima. Kamu pasti akan di-challenge. Dok, saya itu baca di Google itu sebetulnya saya tuh sakitnya ini dan harusnya begini. Kamu akan ditanya, menurut dokter kayak gimana ya? Apakah saya seperti ini? Itu luar biasa kan. Dan apa? Preventive care. Karena mereka sekarang itu marak orang
sudah banyak orang yang kemudian mengirimkan sampelnya untuk dilihat apakah dia mempunyai kelainan atau penyakit tertentu, ya kan? Kalian 2024 ya, berarti di blok MSK ya kalian ya saat ini, oke, blok MSK. Belum berarti yang lain. Nah sama ya, misalnya ada punya kelainan genetik tertentu kan dia mau preventifnya seperti apa? Ya preventive care itu seperti itu. Jadi misalnya, oh iya kita mendeteksi misalnya mendeteksi apakah punya cancer apa enggak, terus punya gen diabetes apa enggak dan segala macam. Ya, jadi itu adalah opportunity yang baru dalam dunia kesehatan untuk preventive care. Nah, kemudian personalized care. Maksudnya personalized care di sini adalah kayaknya saya udah bolak-balik ngomong juga ya tentang ini. Kalau misalnya seseorang itu punya genetic background atau blueprint genetiknya itu, semua orang itu pasti akan beda. Ada yang pada saat orang itu di treatment sama obat A, itu akan memberikan respon yang berbeda dibandingkan orang B, gitu ya. Jadi perlu dosis obat khusus. Jadi gini, kalau maksudnya personalized care itu orang sakit apa namanya sakit A, dia harus mendapatkan pengobatan yang spesifik atau customized atau personalisasi atau boutique care. Maksudnya dia dikasih obat tertentu yang nggak sama, dosisnya juga tergantung pada genetic background-nya dia. Ya, jadi personalized care itu menjadi satu yang apa ya, satu keadaan yang pasti di masa depan. Sebetulnya nggak usah di masa depan. Di tempat jadi di Belanda ya, di tempat saya sekolah dulu, itu mereka itu membuat mereka punya satu teknologi microarray namanya. Jadi pada saat pasien itu datang, kemudian coba diambil sampel darahnya, kemudian hanya menggunakan microarray, langsung sekali running langsung akan ketahuan dia itu ada gennya ini itu dan segala macam, kemudian apakah dia menderita resisten terhadap obat ini itu dan segala macam, ada alergi ini itu dan segala macam, langsung kelihatan. Akhirnya pada saat dia sakit tertentu, dokternya itu udah langsung lihat datanya. Oh iya, dia nggak boleh dikasih obat ini, dia alergi ini, dia harus kita kasih dosis seperti ini. Itu personalized care namanya. Kalau sekarang kan enggak ya. Misalnya kamu ngasih pasien 10, kamu kasih obat paracetamol semuanya sama. Padahal antara satu pasien dengan pasien yang lain itu punya keunikan masing-masing dilihat apa dari gennya sebetulnya. Itu yang akhirnya personalized care-nya tidak ada. Yang itu namanya one size fits all. Berarti kamu ngasih obat A untuk banyak orang, tapi harusnya tidak seperti itu ya. Di masa depan itu tidak akan lagi ada. Nah, sekarang karakteristik utama Society 5.0 ya, ini menggunakan menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Nah, kamu sudah masuk di dalam era seperti itu. Dan apa? Pemberdayaan individu dan komunitasnya, ya, menekankan solusi. Tapi ini yang penting adalah sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, Internet of Things, dan big data. Ini yang akan segera kamu hadapi pada saat kamu jadi dokter, ya. Nah, pelayanan kesehatan itu akhirnya jadi bentar ya. Ya, Bro. Assalamualaikum, Bro. Saya lagi ngajar, Bro, lagi kuliah. Iya, nanti habis itu. Ya, Bro. Gimana, Bro? Itu kan ada ininya, Prof, ada syaratnya. Itu kan diminta apakah dia pernah menjadi, kalau enggak pernah jadi apa namanya ketua pendampingan mutu, Pak Prodi, terus ada kok 4 syarat itu Prof yang diminta dari ini. Kalau kalau enggak, iya, iya. Atau KPM juga masuk kan Prof? KPM, iya. Udah langsung aja ya Prof, iya benar.
Nggak usah dibikin repot ini. Jangan kasih tahu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi era revolusi industri untuk pelayanan kesehatan seperti apa? Ya, ada bioteknologi akan masuk di situ, dan kemudian infoteknologi revolusi. Itu yang mana? Di arahnya ke digitalisasi, semuanya serba digital ya. Kalau kalian sebagai digital native, mestinya sudah, saya kira sudah terbiasa ya. Nah, ada yang disebut dengan disruptive innovation. Di sini apa sih maksudnya? Ya, jadi karena teknologi ini semakin maju, ada dampak atau ada efeknya terhadap perawatan kesehatan. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi, terus ada telemedicine gitu ya. Maksudnya apa? Nih, untuk mengurangi tingkat rawat inap dan mortalitas. Ya. Jadi nanti itu banyak rumah sakit itu juga sudah menggunakan, ya mungkin kamu pernah dengar ya, misalnya ada beberapa rumah sakit di Surabaya ini yang juga sudah mulai menggunakan artificial intelligence dalam memberikan pelayanan kesehatan. Ya. Itu baru beberapa, tapi itu saya yakin pasti akan segera diikuti oleh rumah sakit yang lainnya. Karena dari Kementerian Kesehatan itu juga sudah mulai mengarahkan seperti ini, bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah mulai harus menggunakan teknologi. Artinya apa? Karena kalian nanti jadi dokter, itu masuknya ke dalam Kementerian Kesehatan, maksudnya diatur dalam situ, dalam rumah sakit, ya mau nggak mau ya harus segera beradaptasi untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi ya, karena pasti ada hubungannya. Kalau ini saya lewatin aja ya. Nah, kenapa sih itu diperlukan ya? Ini kembali lagi ke kalian bahwa perawatan kesehatan berubah cepat ya. Kemudian ada disruptif inovasi itu karena ada, oh ya, nggak cuma alat yang harus digunakan, masuk lagi ada teknologi ini dan itu. Bagi dokter, lulusan dokter tidak hanya cukup untuk penguasaan klinis, ini penting ya, tapi juga mampu untuk merancang, mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang apa? Yang kompleks dalam pelayanan kesehatan. Jadi kalian mau nggak mau harus bisa ya, harus bersiap diri bahwa teknologi ini ada dan kamu harus siap untuk belajar untuk bisa menggunakannya. Karena apa? Pada saat kamu tidak mau menggunakan ini, kalian akan tertinggal oleh dokter-dokter yang menggunakan teknologi tersebut. Sainganmu itu akan seperti itu nantinya. Jadi saya belum membayangkan bahwa sainganmu itu adalah robot, adalah artificial intelligence, bukan. Tapi saingan kalian adalah dokter yang menggunakan teknologi ini. Ya, jadi mesti sudah mulai berstrategi. Ya. Nah, sekarang kalau kita melihat fakta nih, ini diambil di tahun berapa ya? Di tahun 2019, masih sudah cukup lama ya, sebetulnya sudah 6 tahun yang lalu. Indonesia itu pengguna internet nomor 4 di dunia. Ya mungkin juga sekarang masih sama sih. Lihat, di atasnya ada China, India, ada United States of America, dan kemudian Indonesia. Nah, artinya apa? Karena penggunanya itu banyak, ya, berarti sebetulnya pada saat ada teknologi-teknologi seperti ini terbarukan, orang Indonesia juga mestinya mestinya harusnya cepat ya mendapatkan berita seperti ini. Tapi ya sekarang mungkin infonya masih terbatas dalam informasi gitu ya. Ya. Nah, internet usernya paling banyak. Tetapi apakah itu digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan? Kayaknya lebih banyak dipakai untuk artis, berita gibah dan segala macam ya. Jadi untuk pengetahuan itu mungkin juga ya kita tidak tergantung sama ini. Padahal harusnya kalau pengguna internetnya ini banyak ya, kalian bisa bayar sekarang gini. Maksudnya saya gini, karena pengguna internetnya itu banyak, berarti apa? Jangkauannya dia itu juga sebetulnya cukup besar. Di daerah di pedesaan,
orang sudah bisa mengakses internet sebetulnya. Artinya apa? Kalau kita hubungkan dengan pelayanan kesehatan, misal kita menggunakan telemedicine, orang yang di daerah terpencil pun sebetulnya bisa punya akses terhadap kesehatan. Jadi misalnya hanya konsultasi saja, ya, konsultasi aja harusnya dia bisa. Ya, dokternya di Surabaya, pasiennya di desa terpencil mana misalnya. Harusnya bisa ya. Atau misalnya kalian menjadi dokter puskesmas di desa yang terpencil, kemudian perlu konsul nih, kemudian ngeliatin dengan teknologi yang ada, kamu bisa ngeliatin, oh dok, telemedicine ya, oh dok ini pasien saya begini-begini kelihatannya gini, iya, kemudian konsultasi jarak jauh, terus misalnya dengan melakukan tindakan sambil dibimbing misalnya, kan bisa. Jadi pasien pun bisa diselamatkan dengan atau ditreatment dengan lebih cepat dibandingkan harus dibawa dulu misalnya. Ya, jadi sebetulnya peluangnya adalah di sana. Karena ya itu tadi pengguna internetnya itu cukup tinggi kalau di Indonesia ya. Jadi itu sayang. Ini lanjut. Nah, ini ya. The highest number internet users in Indonesia ya. Medical technology, what and what? Ya, jadi kalau misalnya ya buka seperti ini juga ini, kamu tahu nggak nih dari film apa? Yang kecil, Robocop, dokter. Robocop ya. Apakah ada apa ya, Dr. Cop gitu ya? Saya nggak tahu juga ya. Ya tapi kan bayangannya kira-kira seperti itu. Nah ini ya perjalanannya teknologi itu mulai misalnya, jadi human always have body, therefore selalu ada permasalahan terkait kesehatannya ya. Tapi teknologi yang mana yang akan berkembang ya. Jadi misalnya mulai dengan prostetik itu kaki palsu ya. Dimulai dengan menggunakan kayu sama kulit ya. Ini wooden and leather toes ya, jempolnya dia bikin protesis seperti itu. Kemudian ada termometer yang paling pertama di tahun 1612 misalnya, totally inaccurate tapi masih dipakai ya, daripada nggak ada sama sekali, walaupun tidak precise, walaupun tidak akurat ya masih di ini ya. Nah kemudian tahun 1650 pertama kali ditemukannya shearing itu apa ya, alat suntik kita ya, spoit ya. Kemudian 1795 first vaccination, vaksinasi pertama kali. Kemudian stetoskop, X-ray gitu ya, penicillin, yang antibiotik itu pada saat tahun 1928 gitu ya. Lalu pacemaker 1940, kemudian ini adalah artificial jantung buatan gitu ya. Kemudian first IVF baby was born. IVF itu apa ya? Bayi tabung ya. Kemudian radiation therapy ya. Kemudian website ini sudah mulai menggunakan teknologi ya, teknologi informasi ya di sini dan segala macam ya. Jadi perkembangannya kamu bisa lihat, semakin lama semakin bagus nih, semakin baik ya. Why? Nah, pada saat kita belajar tentang teknologi kedokteran ini, sebetulnya yang harus kalian pahami ini tetap, jadi bukan terus, Dek, kamu tuh harus belajar tentang teknologinya, mesin tuh modelnya begini, enggak. Tapi ini, dari sini teknologi kedokteran ini kamu bisa mengetahui mekanisme penyakit kayak gimana, prediksi, prognosis, preventifnya seperti apa, bagaimana kita bisa memberikan rehab mediknya, apakah ada yang berubah ya, kemudian mengobati diagnosisnya seperti apa, bahkan kemudian mengobati penyakit itu seperti apa. Jadi itu teknologi kedokteran itu fungsinya, tujuannya itu adalah itu ya. Semakin diperbaiki, semakin cepat gitu ya. Semakin tidak invasif misalnya, tidak menyakiti pasien dan segala macam ya. Jadi itu adalah teknologi. Kalau berbicara tentang teknologi kedokteran, langsung mikirnya apakah hanya alat? Tidak. Bioteknologi itu masuk. Bioteknologi itu misalnya dengan nanti kalian akan belajar tentang omics ya, ada teknologi omics itu apakah nutrigenomics atau metabolomics, pharmacogenomics dan lain-lain. Itu sudah melibatkan penggunaan teknologi di bioteknologi ya.
gen pokoknya nggak ada hubungannya ke sana. Ya. Kemudian teknologi informasi dan juga kemudian teknologi pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya dari tidak hanya pelayanan kesehatan, dampak industri pendidikan dan segala macam. Kalau yang dulu ya hanya kita provider base, sekarang itu value-nya. Ya, value base-nya itu seperti apa. Kemudian profit base, profit itu kedapat untung apa enggak ya, cuannya. Tetapi sekarang itu bergesernya ke benefit-nya. Apa benefit keuntungan yang diperoleh dari nggak cuma duit saja ya, tetapi kualitas hidupnya gitu. Nah, kalau dampaknya pada pendidikan kesehatan, kalau kemarin atau dulu mungkin pas zaman saya masih sekolah itu adalah pendekatan biomedik pada saat ada pasien ya. Kita cuma mikirin aduh anatominya, fisiologinya, histonya seperti ini, ya, biokimia yang terjadi seperti ini. Pendekatannya akhirnya cuma ngurusin, kita harus ngasih ini karena faalnya akan berubah begini, biokimianya sekarang enggak. Sekarang itu adalah biopsikosocial approach. Kenapa kok tiba-tiba ada psychosocial approach? Kamu tahu sendiri deh. Sekarang kan bentar-bentar mental health-nya itu sangat mempengaruhi orang itu berfungsi misalnya. Ya, jadi kalau misalnya kalian ber-PBL misalnya, terus kemudian kan ada timbul misalnya permasalahan etiknya dan segala permasalahan etik misalnya orang ini kalau misalnya kita kasih treatment ini mau apa enggak dan segala macam itu sebetulnya salah satu contoh bahwa kita memberikan treatment ke pasien itu sudah biopsikososial dan perlu juga kerjasama nanti dengan bidang keilmuan yang lain misalnya dengan psikolog misalnya ya seperti itulah ya jadi karena pendekatannya atau misalnya kalau ada di sini kalian yang ikut kegiatan desa binaan ada yang ikut kah? Ada dokter. Ada deh. Nah, kegiatan desa binaan itu sebetulnya pendekatan kita untuk memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat itu melalui biopsikososial. Salah satu contohnya misalnya ada satu desa, terus dia itu penghasil misalnya punya hasil bumi yang biasanya dijual seperti ini, yang begitu panen langsung jual. Tetapi pendekatan yang diberikan oleh mahasiswa yang dikasihkan adalah, oh ya kita mengedukasi masyarakat di situ supaya hasil buminya itu diolah dulu. Habis setelah diolah kemudian dijual karena apa? Kalau sudah diolah itu akan menjadi nilainya akan berubah ya. Nah, pada saat dia nilainya menjadi lebih bagus, dijualnya lebih mahal, berarti kan pendapatan atau sosial ekonomi masyarakat tersebut akan meningkat. Kalau sosial ekonominya meningkat, berarti efek yang lainnya adalah pendidikannya juga semakin tinggi ya. Dan selain itu kesehatannya juga akan jauh lebih bagus dibandingkan kalau sosial ekonominya tidak dibantu. Nah, jadi itu sosial yang dilakukan oleh mahasiswa FK misalnya di dalam desa binaan ya. Jadi seperti itu. Kita nggak lagi langsung lihat biomedical approach-nya saja. Nah, kemudian tadi yang seperti saya sudah sampaikan bahwa manfaat teknologi itu juga dampak pendekatan pada pasien bukan lagi one size fits all, tetapi personalized care. Jadi kenapa teknologi kedokteran itu memang dibutuhkan ya. Nah, kenapa teknologi kedokteran itu penting? Ini meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menyelamatkan jiwa. Ya, jadi dan berkembang ya. Jadi tidak lagi hanya menyelamatkan jiwa, menyembuhkan pasien, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup. Itu yang penting. Jadi orang itu sekarang sudah lebih kepada menggunakan untuk meningkatkan kualitas hidup itu yang lebih sudah lebih banyak sekarang ya. Nah, kalau saat ini itu kurang lebih ada 500.000 jenis teknologi dan alat kesehatan yang which is kalau teknologi kan berkembang terus ya. Jadi 500.000 ini tahun kapan? Mungkin ini slide tahun kemarin. Tahun ini pasti udah jumlahnya sudah lebih banyak dari yang sekarang ya.
teknologi ya yang mendorong yang kita gunakan ini. Jadi tadi saya udah bilang kita nggak usah ngomongin tentang apakah itu hanya mesin saja. Jadi ini macam-macamnya ya. Jadi bermacam-macam. Ada teknologi informasi, imaging teknologi. Jadi kalau misalnya tadi ya radiologi ya, dia bisa dengan menggunakan AI. Dia langsung bisa cepet gitu ya. Nah ini imaging teknologi, robotik itu masuk. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu waktu itu kalian ikut perkuliahannya Prof Richard nggak yang dari Belgia? Ada yang ikut nggak waktu itu? Ikut dok. Ikut dokter. Kalian lihat ya contohnya dia ngeliatin pakai robotik ya, surgery, ya kan? Yang pasiennya ada di mana sih waktu itu di Amerika atau apalah gitu, pokoknya dua kontinen yang beda. Itu adalah contoh dari imaging teknologi dikombinasikan dengan robotic surgery. Ya, jadi surgery innovation. Jadi bisa dan memungkinkan, ya. Nah, kemudian nanti precision medicine, targeted terapi, gitu ya, nanoteknologi. Kamu minggu depan akan di apa namanya? Akan mendapatkan materi ini, ya. Nah, ini saya nggak perlu sebutin ya. Apa-apa saja. Nah, kalau kita ngomongin tentang teknologi bioteknologi, nanti akan bicara tentang ini molecular biology, sequencing teknologi, ya. Ini nanti hubungannya nanti ke clinical procedure-nya seperti apa, big data, ya, untuk prediktif, preventif, dan personalisasi, ya. Jadi mudah-mudahan jelas ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu kah? Karena saya sudah cukup ini ya, cukup berbusa-busa nih. Lumayan nih 3 jam ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Belum ada dokter. Belum ada Nah, dok. ya. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Nah, sekarang penggunaan teknologi kedokteran itu sebetulnya dimulai dari belum lahir nih. Ya. Jadi kalau misalnya test pack aja itu adalah salah satu contoh dari teknologi. Ya. Teknologi sederhana. Sampai kemudian anak itu lahir, kemudian dalam ya ini ya, misalnya sebelum lahir USG dan segala macam ya, setelah lahir, kemudian dari usia anak-anak hingga dewasa dengan segala permasalahan kesehatan ya. Kemudian sampai kemudian dia usia lanjut atau lansia. Medical technology itu mulai dari mulai dari belum lahir malah, mulai belum sangat awal malahan dari kalau misalnya ada prenatal, bukan prenatal lagi ya, edukasi ya sebetulnya. Orang pengen bayi tabung misalnya. Itu teknologi itu udah mulai masuk di situ. Jadi kamu tinggal milih aja, oh saya misalnya saya berminat untuk misalnya menguasai teknologi bayi tabung atau misalnya penyakit-penyakit degeneratif dan segala macam. Ya. Jadi karena apa? Teknologi itu sudah mulai ambil peran dari awal sebelum terjadi pembuahan atau konsepsi sampai orang itu usia lanjut sebelum meninggal dunia. Itu ada teknologinya. Ya. Oke. Historinya. Jadi kalau misalnya manusia itu kemudian sampai meninggal, itu pasti akan merupakan bagian dari permasalahan kesehatan, pasti akan ada di situ ya. Disease has been part of life since the beginning of time ya. Teknologi kedokteran ini merupakan respon terhadap kebutuhan dari ini sebetulnya ya. Jadi apapun itu mulai dari awal ya. Nah, sekarang ini kamu bisa melihat ini foto-foto zaman dulu ya. Yang di sebelah kiri ini adalah inhalator. Jadi bukan ventilator ya, beda inhalator. Jadi kemudian sama nih, kamu bisa lihat, kamu bisa bayangin nggak nih, dikasih sungkup seperti ini zaman dulu. Kasih model kayak helm, tuh dilihat pernapasannya. Ini mungkin model kayak ventilator gitu maksudnya. Ya. Kalau yang ini, oh enggak. Ini sebetulnya, sorry. Latest aparatus for measuring metabolism. Jadi dia pengen melihat metabolismenya orang itu seperti apa dengan menggunakan alat seperti ini. Sekarang kan nggak lagi ya. Nah, ini apa nih? Pernah lihat? Ini
sebetulnya dia diisolasi ya, dikasih oksigen supaya tidak terekspos, terisolasi seperti ini. Ini juga dia kayak dikompresi seperti itu. Ya. Jadi kalau melihat alatnya pasti akan sebesar ini, pasien juga pasti tidak akan nyaman. Ya, ingat, semakin kebutuhan manusia itu semakin dia mencari bagaimana lebih berkualitas hidupnya, walaupun dia sakit, tapi juga tidak disiksa seperti ini, gitu ya. Nah, ini lihatin spinal apparatus, ini dia ditarik, jadi supaya dia lurus nih sebetulnya. Ya. Lalu kalau yang di sebelah kanan, ini USG zaman dulu, ya, besarnya seperti ini. Nah, kemudian ini pada saat terjadi apa ya? Pada saat terjadi pandemi zaman dulu ya, dia nggak pingin, jadi dikasih seperti ada filternya supaya nggak ketularan. Kalau zaman sekarang kita pakai masker. Ya. Nah, kemudian yang ini, yang di sebelah kiri, iron lung. Before zaman dulu. Jadi kalau orang kena polio, ya belum ada vaksinasi polio, orang yang kena polio itu kan terjadi kelemahan pada otot-otot pernafasan. Jadi ini dibantu menggunakan alat ini supaya dia masih tetap bisa kembang-kempis ya. Jadi kamu bisa bayangin nih, kayak dimasukin ke dalam oven ya, kasihan ya. Jadi ya teknologi harus, tapi pada saat itu inilah adalah teknologi yang bisa membantu dibandingkan tidak sama sekali. Ya, perkembangan seperti itu. Nah, ini yang di sebelah kanan, sebelah kiri, woman with artificial leg prothesis. Waktu itu difoto dia nutupin tuh mukanya karena malu gitu ya menggunakan kaki buatan. Ya. Nah, kalian ini yang di sebelah kanan itu beberapa protesis yang dipakai untuk apa namanya, kalau misalnya ada cedera di wajah ya, cedera di wajah karena apapun ya, akhirnya dipakai seperti ini. Jadi ini adalah early plastic surgery, jadi belum ada oplas-oplas, apalagi zaman sekarang ya. Kamu lihat, kita pergi ke Korea pulang-pulang berubah mukanya, mesti ganti KTP nih jangan-jangan gitu ya. Banyak artis-artis sekarang, selebriti, selebgram itu yang plastic surgery. Kalau zaman dulu ya memang kepentingannya adalah untuk ini, memang ada injury dan segala macam, bukan untuk mempercantik diri gitu, apa ya. Nah, kemudian yang di sebelah kiri wooden prosthetic, ya, tangan buatan dari kayu. Nah, kamu bisa bayangin zaman dulu dibuat seperti ini, wooden prosthetic ini masih ada kayunya, ada metalnya, jadi pasti akan berat ya. Dan kemudian mungkin tidak bisa memberikan fungsi. Ya mungkin fungsinya masih sangat sederhana ya, tidak seperti yang sekarang kan ya, bisa bergerak sesuai dengan keinginan gitu ya. Walaupun masih mahal tapi sudah jauh lebih dibuat seperti tangan beneran gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian lihat sebelah kanan, ini botol transfusi zaman dulu. Ya. Lalu ya ini manekin. Beda ya dengan manekin yang kalian pakai. Ya, ini masih terbuat dari kayu. Jadi ini untuk membantu, kalian lihat ini babynya nih, ini bagaimana supaya dia bisa keluar. Kalau sekarang kan beda ya. Kalian udah pernah lihat kan manekin seperti ini di atas itu, manekinnya udah sangat jauh berbeda, jauh lebih baik. Bahkan tekstur kulitnya pun dibikin seperti tekstur kulit manusia, ya kan? Jadi sudah sangat bagus, gitu. Beda. Nah ini yang di sebelah kiri untuk apa ya? Untuk terapi untuk skoliosis. Tahu nggak skoliosis itu apa? Skoliosis itu apa? Di mana tulang belakangnya bentuk S, Dok. Ya, jadi vertebranya dia nggak lurus seperti ini, tapi dia. Kalau lordosis apa? Condong ke depan, Dok. Ya, dia mumpuk ya, dia ini. Kalau skoliosis dia. Nah ini treatmentnya dulu itu ditarik seperti itu, gitu, supaya dia harapannya lebih lurus gitu. Nah, kemudian ini yang menarik juga ya, yang sebelah kanan.
anatomical model. Jadi zaman dulu itu ya mungkin juga di beberapa negara itu dokter itu nggak boleh nyentuh wanita secara langsung, gitu ya. Jadi untuk mendeskripsikan, gitu ya, di mana letak sakitnya, dia nunjuk-nunjuk ini nih, nggak langsung ke pasiennya, karena nggak boleh. Ya, aturannya, normanya pada saat itu normatifnya nggak boleh megang pasien, ya. Jadi kamu pernah lihat film-film Cina nggak sih? Yang dia misalnya pengen tahu orang itu sakit kan pasti dilihat dari pulsnya. Kalau dokternya itu selalu pakai apa sih kayak sapu tangan ya, nggak boleh memegang secara langsung. Gitu. Itu salah satu contoh ya bahwa nggak boleh touching woman's body itu dia cuma berdasarkan pulsnya aja. Saya juga bingung kenapa kok bisa gitu. Tapi itulah apa namanya? Itulah teknologinya, itulah dunia kedokterannya yang kalau timur seperti itu. Nah ini zaman dulu menggunakan seperti ini ya. Jadi cuma nunjuk-nunjuk, dokternya nunjuk di sini sakit, sini yang mana, sini sakit, nggak boleh nunjuk langsung. Ya. Nah kemudian ini kalau kalian lihat sebelah kiri, ini adalah perawat radiologi. Supaya nggak kena radiasi maksudnya. Ya harus memakai pakaian seperti ini ya. Jadi sangat berbeda. Nah yang ini one of first surgical procedure. Dia operasi orang ya, pengen motong nih, amputasi, tapi menggunakan ether supaya ya anestesinya seperti itu. Sebelum itu lagi nggak pakai apa-apa, barbar ya, langsung dipotong gitu. Jadi harus tahan sakit. Jadi ether pada saat itu, penggunaan ether pertama kali di tahun ini, itu adalah salah satu teknologi yang luar biasa sangat membantu pasien-pasien yang akan dioperasi supaya nggak sakit. Kebayang ya, kalau kalian aja kena silet aja sakit. Apalagi kalau dipotong. Ngeri ya. Nah, ini adalah ruang kelas. Ya, ruang kelas ini Rush Medical College di Chicago. Jadi ini semua mahasiswa kedokteran ya, pasiennya ditaruh sini untuk dipelajari bersama-sama. Lecture auditorium, perubahan seperti itu. Jadi yang dibawa biasanya pasien beneran nih. Kalau di sini kan kalian pakai pasien standar, kalau ini pasien beneran untuk dilihat sama-sama, dipelajari bersama-sama. Nah ini adalah di mana nih kira-kira? Kalau kalian baca slide ini pasien di rumah sakit apa? Izin menjawab dok, karena di captionnya ada tulisan treatments for insanity, mungkin di RSC ya dok ya? Rumah sakit jiwa ya. Jadi modelnya seperti ini, di wrap, gitu, dibungkus ya. Mungkin supaya calming down atau apa gitu ya. Tapi kelihatannya sih sebetulnya ini kayak dikompres ya, dikompres sama kain yang basah gitu. Nah ini salah satu contoh. Ini dokter ahli bedah ya, dia mengoperasi dirinya sendiri karena dia kena appendicitis. Ya, apakah ini merupakan salah satu teknologi ya? Ya, ini satu kenekatan sih kalau saya lihat ya. Ya bukan kenekatan sih, tapi terpaksa. Karena kayaknya karena dia seorang dokter, dia takut kalau misalnya appendicitisnya itu malah menjadi apa ya? Malah dia bikin sepsis dan segala macam. Jadi dia akhirnya mengoperasi dirinya sendiri. April tahun 1961. Nah, sekarang revolusi teknologi kedokteran, ya, kalau medical technology, AI, genetic engineering, wearable devices, ya, telemedicine, robotik, dan segala macam. Yang lainnya lagi, nanoteknologi, obat dan vaksin itu termasuk dalam teknologi kedokteran. Karena kalau kita melihat perkembangan vaksin zaman pandemi kemarin ya, perkembangan obat, kalau dulu ya, sebelum pandemi, itu obat itu pada saat ada obat baru, prosesnya itu perlu bertahun-tahun.
kurang lebih sampai 10 tahun bahkan. Jadi harus dicoba dulu, clinical trial-nya ada 4 kali ya, 4 fase clinical trial sampai kemudian bisa digunakan. Tetapi pada saat zaman pandemi kemarin, itu hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun orang sudah muncul dengan vaksin dengan menggunakan teknologi bioteknologi sebetulnya ya. Jadi sudah nggak pakai lagi misalnya mengisolasi virusnya dan segala macam, tapi sudah mulai genetic engineering ada di sana. Nah, apa sebetulnya impact kepada pendidikan kedokteran? Nah ini, beruntunglah kalian, ya, karena sudah nggak perlu bawa buku berat-berat seperti saya zaman dulu. Atlas anatomi setebal-tebal begini mesti dibawa. Guyton, Ganong, semuanya mesti dibawa. Harper mesti dibawa pada saat perkuliahan. Jadi kalau misalnya kuliah terus tiba-tiba semua textbook itu mesti dibawa, berat banget. Gitu. Sekarang kalian cukup dengan gadget, devices kalian sudah bisa dengan kualitas gambar yang sangat bagus. Ya. Jadi sebetulnya harapannya apa? Kalian belajarnya lebih bagus, pemahaman kalian juga harusnya lebih baik dibandingkan yang zaman dulu, benar kan? Terus kalian juga bisa belajar ada flashcard dan segala macam, banyak teknologi yang mempermudah mahasiswa kedokteran itu untuk belajar. Ya. Nah, karakter dari pembelajaran pun jadinya berubah. Kalau dulu itu kalian harus masuk kampus, tapi karena sekarang dengan teknologi bisa dari mana saja. Contohnya sekarang, ya. Kalau ini masih zaman dulu nih, belum ada teknologi seperti ini. Begitu ada kejadian, ya udah nggak masuk kampus. Ya. Saya ingat bapak saya dulu ya, bapak saya itu kuliah, kemudian terjadi apa ya? Waktu itu oh ya, G30 PKI, zaman dulu pecah. Apa yang terjadi di kampus? Tidak ada pembelajaran. Sampai lama, karena mahasiswa tidak ada yang datang ke kampus. Kalau zaman sekarang, ada demo kayak tadi, ya kayak kemarin-kemarin, udah langsung ada aturan keluar, kita online. Langsung deh, dimanapun kalian jadinya belajar. Ya. Nah, kemudian understanding of knowledge. Zaman dulu statik, saya ngambil contoh tadi, saya bawa buku. Saya hanya berdasarkan apa yang saya baca di Harper, apa yang saya baca di Ganong, ya, apa yang saya baca di pokoknya sebutin deh textbook itu. Tapi sekarang kalian, kalau misalnya saya ngambil contoh pada saat PBL deh, saya tanya, ini referensinya apa? Kalau zaman saya dulu, saya akan bilang referensinya Ganong di halaman segini, atau Harper atau Guyton, gitu ya, textbook. Tetapi pada saat sekarang, walaupun sebetulnya banyak sumber informasi, kalian akhirnya jawabnya adalah saya membaca dari jurnal ini. Walaupun untuk anak FK itu sebetulnya textbook dulu ya, e-book kalian, buku referensi, baru kemudian jurnal. Jangan dibalik ya. Tapi kemudahan kalian di situ. Openness to new knowledge juga ada. Dinamis, sangat dinamis ini. Ya. Jadi harusnya pemahaman kalian terhadap suatu ilmu pengetahuan itu lebih banyak, lebih besar. Ya, karena informasi yang kalian terima juga jauh lebih banyak. Structure of knowledge, compartment, yang dulu kompartmental atau terpisah-pisah, terbagi-bagi, sekarang holistic dan integrated. Saya ngambil contoh lagi kasusnya saya, ya. Pada saat saya masih kuliah di Fakultas Kedokteran, saya itu belajar semester 1 itu misalnya ada mata kuliah anatomi, ada mata kuliah biokimia, ada mata kuliah histologi, ada mata kuliah ilmu penyakit dalam, ada mata kuliah ilmu penyakit anak, ya, ada mata kuliah anestesi, terpisah-pisah. Apakah kemudian saya holistik dan integrated? Pada saat itu tidak. Jadi begitu kita sudah mulai koas, itu urusanmu. Jadi gini, itu mahasiswa mesti bisa mengintegrasikan, integrated sendiri itu ilmu-ilmu yang sudah dia dapatkan dari awal. Nah, kalian ini beruntung menurut saya. Karena apa? Pada saat kamu belajar biomedik 1, atau misalnya ambil contoh belajar MSK. Sekarang belajar MSK kan ya, kalian di blok MSK muskuloskeletal
itu kalian belajar ya anatominya juga, fisiologinya juga, segala macamnya sampai mekanisme dasar penyakit yang terjadi pada MSK seperti apa. Jadi lebih terintegrasi, nggak bingung gitu. Kalau zaman saya dulu, ya udah kalau misalnya orang sakitnya demam, ya udah cari sendiri apa ya kira-kira membuat dia demam. Anatominya kayak gimana, biokimia kayak gimana, fisiologinya kayak gimana. Ya. Jadi changing character of knowledge itu salah satu efek atau impact dari perkembangan teknologi. Nah, sekarang nature of knowledge nih. Kalau dulu external authority, jadi dicekokin nih sama dosen sama gurunya harusnya begini ini gitu ya. Tapi sekarang personal, kamu harusnya bisa, oh saya pengen belajar yang ini, saya mengambil source yang ini, gitu ya. Tergantung dengan kebutuhan kalian. Nah, itu yang berbeda ya. Nah, current medical student will practice in a very different world. Jadi ini karena perkembangan teknologinya sangat cepat nih. Jadi kalian harus siap-siap ya. Learning, nah ini ya. Learning is no longer limited to humans. Machine can learn. Kita sudah belajar tadi dari rumah sakit yang ada di China tadi ya. Dia closed loop system. Kalau dulu hanya manusia yang dianggap belajar, tetapi zaman sekarang mesin pun belajar. AI tadi ya saya udah sampaikan, dia begitu mendapatkan data baru yang tidak ada di dalam data setnya, dia langsung cepat membuat algoritma baru, membuat oh iya ini nanti kalau misalnya pasien seperti ini datang lagi, kita kasih metodenya akan seperti ini. Sementara manusia ya mesti takes time, ya. Nih, if machine and algorithms learn to outperform the professional. Nah, soon bagaimana? Nih, udah terbukti. Ini slide yang saya bikin di tahun lalu. Masih ada pertanyaan seperti ini. If machine and algorithms learn to outperform the professional. Jawabannya ada di slide saya yang pertama. Ternyata rumah sakit di sana AI-nya sudah seperti ini. Dia outperform. Dia udah lebih apa ya? Ya, sudah bisa melewati kemampuan dari manusia. Cuma yang harus kalian perhatikan adalah mesin ini saat ini loh ya, kita saat ini. Ini. Affective proses bagaimana? Emotional support seperti apa? Ya. Bisa nggak mesin itu, AI itu memberikan emotional support? Mungkin pada saat ini sudah ada AI yang bisa diajak ngobrol, benar nggak sih? Ada nggak? Yang sudah caranya ngomong itu sudah sangat tidak AI lagi. Sudah ada nggak sih? Kalian pernah dengar nggak? Atau kalian pernah tahu nggak? Nah, Dok, denger. Iya, sudah ada kan? Yang caranya dia kalau misalnya kita ngomong, Hai Siri, jawabannya akan seperti itu kan ya. Siri atau apalagi macam-macam itulah ya. Itu kan sangat AI sekali menjawabnya ya. Tapi sekarang sudah ada yang dia bisa mulai ada sisi emosionalnya berbeda. Cara ngomongnya udah nggak kayak robotik lagi. Gitu. Jadi apakah ini juga nanti akan berubah ya? Kita nggak tahu nih, cepet kan ini. Ya. What will remain to be the doctor's role? Nah, sekarang saya mau berbagi dengan kalian. Minggu lalu itu saya bertemu dengan beberapa responden ya. Beberapa responden baik itu dokter atau penyedia layanan kesehatan dan sampai ke kementerian gitu ya. Kita pengen tahu tanggapan mereka terkait penggunaan artificial intelligence untuk pelayanan kesehatan. So, ada satu statement dari beberapa responden itu, kesimpulannya yang saya bikin begini. AI itu luar biasa, tetapi pasien itu juga milih-milih gitu ya. Milih-milih seperti apa? Itu tergantung dari generasinya. Ada generasi pasien yang semakin, misalnya orang yang umurnya udah lama gitu ya, atau orang tua, itu mereka lebih membutuhkan human touch. Jadi sentuhan manusia. Sentuhan manusia di sini apa ya, dokter? Dokter itu kan bisa ngajak ngomong, emotional supportnya seperti apa, sementara AI belum. Ya, tetapi ada satu tendensi, ada satu tren karena apa? Kalian ini gen apa sih? Gen Z. Kalian Gen Z. Nanti pasien-pasien kalian juga pasti akan mungkin pasien-pasien Gen Z.
Bisa juga nanti pasien-pasien kalian adalah pasien-pasien gen alpha yang merupakan digital native yang akan merasa lebih nyaman berhadapan dengan teknologi. Kalau orang-orang zaman yang sudah tua, misalnya mungkin kayak saya misalnya, saya akan lebih seneng kalau dokternya itu dokter yang hadapin. Dia malah ada beberapa orang yang pada saat ke dokter nih ya, terus ngelihat dokternya itu browsing, nanya ke AI, pasien tuh langsung nggak percaya, dokternya kok buka-buka ini sih, kok nanya ke Google sih misalnya, atau nanya ke ChatGPT sih, jangan-jangan dokternya nggak pintar, gitu kan, dokternya salah nih. Ada pasien yang merasa seperti itu, ya. Jadi dilihat, oh ada perbedaan generasi, caranya mereka menerima teknologi ini juga beda. Nah, nanti di zamanmu, kamu akan berhadapan dengan pasien-pasien yang ya Gen Z, Gen Alpha, dan juga di generasi yang sebelumnya. Itu caranya kalian memberikan treatment ke pasien juga akan beda. Emotional support itu juga akan beda nanti. Apakah pasien-pasien yang Gen Z seperti kalian atau Gen Alpha nanti, sebetulnya emotional support nggak terlalu penting. Cukup dengan teknologi. Nah, ini juga nanti yang harus kalian bisa pikirkan, gitu ya. Itu yang harus kalian pelajari sebetulnya, perkembangannya ini nanti seperti apa sih. Jangan sampai pada saat kamu jadi dokter, ternyata AI ini juga bisa memberikan emotional support. Tambah habislah ini pekerjaan, ya. Jadi human touch itu masih sangat perlu gitu ya untuk beberapa pasien, tapi jangan sampai saya nggak tahu perkembangan berikutnya ternyata kayaknya gini loh, ambil contoh lah, kalian kalau pergi ke kafe, hangout sama temenmu, lebih seringan ngobrol atau lebih seringan ngelihat HP tapi ada di satu tempat bersama-sama? Mana yang lebih sering? Hangout bareng, tapi semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Ataukah kamu taruh HP-mu, terus kamu ngobrol sebetulnya? Ya kan? Sampai ada beberapa kafe itu yang dia punya box sendiri, ngumpulin HP tuh, supaya orang itu benar-benar bersosialisasi dan ngobrol. Ya kan? Atau nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya kalian pergi ke kafe atau kemanapun, terus kamu lihat orang tua dengan anak ini makan atau apa, dikasih HP depannya. Banyak kan? Ya kan? Banyak, Dok. Banyak. Apakah kemudian mereka ini katanya keluar makan sebagai satu keluarga, tapi sibuk sendiri-sendiri dengan HP-nya masing-masing? Kan kenyataannya seperti itu. Ya. Jadi hal-hal yang apa ya, teknologi masuk di situ, tapi nanti juga efeknya kalian pada saat memberikan pelayanan kesehatan, apakah pas orang-orang seperti ini masih memerlukan emotional support gitu ya? Kalau enggak ya cuma tinggal mesin aja sudah gampang, tinggal pergi aja ke rumah sakit yang semuanya serba AI, sudah selesai gitu. Nah, jadi what will remain to be the doctor's role di sini? Ya, oke. Apakah dokter menurut kalian ini nggak ada tulisannya ya? Nah, saya tuh jadi bingung. Ini ada tulisannya nggak sih? Nggak ada. Ntar ya, perbaiki dulu. Oke. Oke, nih. Will you trust a robot to treat you? Kalau kamu ini adalah orang yang sangat apa ya? Teknologi apa itu namanya? Tech savvy itu apa sih maksudnya? Sangat attach banget sama teknologi gitu ya. Balik lagi misalnya dia Gen Alpha atau Gen Z gitu ya, yang sangat udah lahirnya sebagai digital native, terus sangat ini banget deh sama teknologi. Pasti kalian akan langsung, saya lebih percaya sama robot deh dibandingkan sama orang gitu misalnya. Karena itu tadi tingkat presisi mereka jauh lebih bagus 93% daripada manusia misalnya. Bisa jadi seperti itu. Ya kan? Jadi itu malah jadi satu ancaman ya buat kalian. Nah, sekarang apa lagi nih? Oh, ternyata ini saya nggak usah ya, ini tadi sudah di slide yang pertama. Nah, bagaimana sekarang perkembangannya digital health di Indonesia? Ini tahun 2024 ya. Banyak bikin aplikasi sana sini tapi nggak connect antara satu dengan yang lain. Tidak terintegrasi.
Seringkali misalnya ada hibah ini itu dan segala macam. Oh, bikin app ya. Ini gara-gara pas habis COVID kemarin banyak orang bikin aplikasi ini itu dan segala macam. Tetapi datanya tidak bisa dijadikan satu karena seringkali mereka menggunakan parameternya juga beda. Ya, jadi ini permasalahan di Indonesia. Ya. Anyway, itu sekilas info ya. Jadi nanti dalam penggunaannya sebetulnya teknologi kedokteran itu ini nih, patient as point of care. Jadi apapun teknologi yang ada, yang berkembang sebetulnya untuk kebutuhan pasien, personalisasi dan segala macam ya. Nah ini yang penting lagi. I no longer just go to the doctor. Gak perlu, saya tuh nggak cuma hanya udah pergi ke dokter aja, enggak. I want a seamless healthcare experience, digitally integrated with my lifestyle. Jadi ini yang penting. Pasien itu datang, pingin pengalaman dia mendapatkan pelayanan kesehatan itu seamless, ya, digitally integrated. Jadi ginilah contohnya. Zaman dulu itu kita di beberapa rumah sakit, mungkin sekarang juga masih, apalagi itu misalnya pasien BPJS ya. Orang itu misalnya habis, oh ya Bu, pergi ke radiologi, X-ray, gitu ya, foto. Terus kita masih nungguin fotonya, karena mau konsul balik ke dokter yang sebelumnya disuruh bawa hasil foto. Berarti apa? Kamu bisa bayangin bawa kertas, bawa foto dan segala macam itu. Nah, sementara yang namanya seamless healthcare experience and digital integrated adalah di bagian radiologi udah bikin fotonya, nanti balik lagi ke dokter yang ngasih rujukan tersebut, dia tinggal buka dari ruang kantornya. Sekarang beberapa rumah sakit sudah seperti itu ya. Jadi seamless, kamu nggak perlu lagi bawa-bawa foto segede gajah gitu ya, foto segede gaban itu ngapain juga gitu ya, dibawa pulang ke rumah juga kamu untuk apa gitu sebenarnya ya. Ini kalau saya balik lagi zaman saya masih sekolah ya, itu sudah berapa tahun yang lalu ya, tahun 2005, berarti 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya diminta untuk saya waktu itu di bagian mikro. Terus begitu saya akses untuk melihat pasien A gitu ya, itu udah langsung kelihatan semua tuh hasil pemeriksaannya. Dari PA ada, PK ada, radiologi ada, interna ada, dan segala macam. Hanya sekali akses. Apakah waktu itu si pasiennya itu datang dengan membawa buntelan kertas, buntelan foto? Enggak. Jadi kalau seperti itu kan pengalaman pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien itu lebih menyenangkan ya, dibandingkan kamu harus menunggu hasil fotonya dan segala macam. Toh kamu juga sebetulnya nggak perlu itu. Tetapi apakah saya waktu itu saya juga sempat menjadi pasien. Kemudian apakah saya lah terus dok itu nanti datanya di mana? Lah kan data pasien itu adalah haknya dari pasien. Ya, saya bisa minta. Jadi dia cuma ngasih CD ya. Sekarang nggak cuma CD, dia ngasih saya flash disk. Ini adalah data saya. Dikasih. Even waktu itu saya pindah dari rumah sakit waktu itu dari Utrecht ke Den Bosch misalnya. Saya pindah rumah sakit. Langsung dikasih akses. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti rumah sakit di Den Bosch itu udah langsung bisa akses data saya. Jadi cuma dipindahkan saja datanya. Itu kenyamanan buat pasien. Karena saya nggak perlu bawa hasil setas begini, padahal datanya sudah ada semua. Jadi itu yang dimaksud dengan seamless healthcare experience and digital integrated. Oh, saya ingat juga pada saat itu saya bikin appointment ya, lalu melalui app-nya. Saya langsung dapat, datang ke rumah sakit jam 10.15 misalnya. Sampai saya datang ke rumah sakit, itu saya cuma tinggal masukin kodenya aja. 10.15, oke, langsung ke ruang tunggu. Itu belum ada orang ya, langsung ke ruang tunggu. Di ruang tunggu, jam 10.15, yang keluar adalah dokternya menyambut, selamat pagi, goedemorgen mevrouw, alsjeblieft datang. Masuk, dokter yang datang, menyambut pasiennya. Buat saya, itu adalah sesuatu banget.
Karena baru kali itu saya diterima oleh dokternya langsung. Kalau di Indonesia kan seringkali adalah siapa? Perawatnya ya, yang bagian manggil-manggil ya. Dari situ aja saya merasa, aduh, kok menyenangkan ya, kita langsung diterima oleh dokternya. Habis dari sana, dari dokter, kemudian selesai, saya langsung dikasih, oh ya, langsung ke misalnya ambil obat gitu ya, ke farmasi. Udah, nggak perlu bawa apa-apa lagi. Di farmasi, tinggal nunggu obatnya aja. Selesai. Jadi, all in all, hanya 1 jam perlunya ke rumah sakit. Dengan waktu yang ditentukan. Apakah saya harus menunggu lama dokternya? Enggak. Karena dokternya udah di situ. Kecuali misalnya kasus-kasus dia harus, tapi seringkali kok kayaknya nggak pernah sih saya harus menunggu dokter itu lama seperti di sini berjam-jam. Ya, jadi itu adalah pengalaman pelayanan kesehatan yang menyenangkan buat pasien. Dan kalau misalnya kalian nanti mau bikin klinik misalnya, mau bikin rumah sakit dan segala macam, pengalaman-pengalaman seperti inilah yang merupakan daya tarik untuk pasienmu. Mereka pasti akan prefer, enakan ke sana aja deh, gak repot. Beda dengan yang ada di sini. Salah satu rumah sakit yang menurut saya sudah cukup bagus gitu ya. Itu ribetnya luar biasa. Karena apa? Saya mau daftar, pencet dulu. Bikin dulu appointment, datang, pencet lagi untuk nunggu pendaftaran. Ya kan? Udah daftar nih, masih nunggu lagi dia diterima apa enggak di bagian front desk-nya gitu ya. Udah daftar, terus masih nunggu lagi chat dengan asuransinya misalnya. Ya. Kemudian habis itu dapat nomor lagi untuk masuk ke poli tertentu ya. Dari sana masih harus daftar lagi untuk ngambil obat misalnya. Seamless kah seperti itu? Tidak seamless. Masih banyak masih banyak halangan-halangan yang kita harus menunggu pasien. Sampai kalau misalnya saya setiap kontrol ya ke rumah sakit itu, saya harus menyediakan waktu paling tidak dari jam 7 sampai jam 1 siang. Hanya untuk 1 kali kontrol. Gitu. Bisa bayangin ya, yang tadinya yang di rumah sakit yang sebelumnya saya hanya 1 jam, yang di sini saya hanya jam 1 siang. 6 jam biasanya. Ya. Lain kalau misalnya ternyata ada kenalan pun nggak seperti itu. Ya, dokter kan biasanya saya kadang-kadang titip ya dok, saya minta tolong deh, itu lain lagi. Tapi kalau kita mau mengalami pengalaman pasien itu seperti apa, ya mesti dari sana jam 7, keluarnya dari rumah sakit itu jam 1. Padahal menurut dia sudah digitally integrated, which is enggak. Digitally-nya hanya karena masuk ke dalam sistem, tetapi seamless-nya tidak seamless. Ya, itu adalah kenyataan yang ada di rumah sakit Indonesia. Oke. Nah, sekarang ini saya nggak usah perlu, ini kalian sudah apa? Nah, ini adalah beberapa teknologi kedokteran, ya, teknologi kesehatan yang sudah banyak ya. Banyak menggunakan aplikasi-aplikasi kayak gini. Where does my family come from? Kalau kamu pernah lihat, apakah dia betul-betul 100% Caucasian atau 100% European ya, ternyata oh enggak, kamu ada sebagian dari sini ternyata 60%-nya African atau apa gitu ya. Nah, ini national geographic. Kemudian how the genetic affects my health tadi ya, sekarang saya udah bilang banyak sekarang orang itu mengirimkan sampelnya untuk pengen lihat saya tuh punya penyakit-penyakit apa aja sih. Contoh paling gampang, pernah waktu itu saya nggak tahu ya di MDP atau di Biomedik tentang Angelina Jolie effect ya. Angelina Jolie itu dia hanya screening sih sebetulnya. Ternyata begitu screening dia itu mempunyai gen yang membawa kanker payudara. Gara-gara dia terus membawa gen seperti itu, dia nggak pingin sampai menunggu harus terjadi kanker dulu. Apa yang kemudian dia lakukan yang buat heboh, kemudian dia mastektomi, payudaranya diangkat semua karena dia nggak pingin mengalami cancer. Nah, itu jadi how do genetics affect my health? Macam-macam ini. How does my DNA affect my nutrition?
terus ini bagaimana pokoknya banyak lah ya. Sampai termasuk misalnya saya pengen olahraganya bagus nih, tapi gen saya apa dulu nih supaya saya lebih targeted olahraganya misalnya. Jadi macam-macam. Ini hal sebenarnya. Top New Medical Technology di tahun 2019 sudah cukup lama, sudah ada ini nih. Sudah ada ini, Precision Medicine 2021 and beyond nih, AI. Bolak-balik AI dan segala macamnya. The point of care keep shifting to wherever the patient is. Jadi ini ke arah sana ya. Remote care, telemedicine, chatbot itu sudah ada. Sama ini misalnya, do I sound ill? Jadi dari telepon aja, bahkan beberapa 2 tahun yang lalu ya, dari telepon saja itu orang akan tahu bahwa dia ini depresi apa enggak, stres apa enggak. Ya. Jadi dan kemudian apakah ada kelainan neurological yang lain hanya dari suara. AI saya nggak usah. Nah ini AI versus doctors. Ini ada penelitian ya. Dia membandingkan antara kemampuannya dokter ya spesialis untuk melihat apakah ada tumor di paru ya. Jadi hanya 2/15 ya, dari 15 orang dokter itu hanya 2 orang yang bisa mendeteksi. Kalau AI dia correctly malahan. Dia malah lebih tepat. Oke. Ini what's next? Ya, what's next ini udah banyak ya. Smartwatch misalnya yang dihubungkan dengan kesehatan. AI for diagnostic pada saat ini mungkin kalau di Indonesia masih banyak yang tentang radiologis, IPA dan segala macam sudah masuk ya. Diagnosis using AI, chatbot gitu ya. Nah ini kalian sudah lihat sendiri pada saat itu kuliahnya Prof. Richard. Nah ini juga sudah banyak digunakan ya. Kalau misalnya kalian menggunakan Apple Watch ya, sudah ada seperti ini. Kemudian nanti saya rencananya akan mengundang praktisi juga yang memang dia menggunakan teknologi seperti ini ya. Saya kira itu sih ya. Ini new paradigm shift in treatment ya. Kalau one size fits all pasti akan berubah menjadi precision medicine ya. Ini kita sampai jam 11.35 ya. Iya, dokter. Ya. Bentar, ini masih ada berapa banyak lagi? Oke. Ya, saya selesaikan aja. Saya selesaikan. Bentar. Nah, ini adalah kalau misalnya nanti ya di beberapa minggu ke depan kita akan ngomongin tentang translational medicine. Translational medicine itu artinya penemuan-penemuan yang ada di laboratorium yang kemudian dibawa untuk bagaimana memberikan terapi ke pasien. Kalau misalnya udah ngomongin apa yang ada di laboratorium, kalau misalnya secara molekuler, ya, ada yang namanya DNA editing, ya. Jadi DNA-nya itu akan diedit. Kalau misalnya dia membawa sifat-sifat yang mengalami mutasi, yang mutasi itu digantikan dengan yang normal, dan kemudian supaya harapannya dia bisa, misalnya dalam contoh seperti ini ya, berarti menghasilkan sel darah merah yang normal. Misalnya pada kasus sickle cell anemia, ya. Kemudian preimplantasi genetic testing ini nanti akan Dr. Ahmad ya, Dr. Ahmad juga akan melakukan seperti ini. Jadi sebelum implantasi dibenerin dulu nih, gitu ya, dibenerin dulu, kemudian dikembalikan supaya lahirnya nanti bayinya yang adalah bayi yang normal. Kemudian vaksin. Perkembangan vaksin tadi saya udah sampai ini ya. Kalau zaman dulu sebelum COVID itu kalau membuat vaksin itu paling nggak perlu 10 tahun. Karena apa? Pertama, ada yang namanya fase preklinik. Fase preklinikal itu biasanya kalau kita menggunakan mencit ya, menggunakan hewan coba. Lalu setelah dari sini lolos, masuk human clinical trials. Ada fase 1, 2, 3 ya. Lama nih di sini. Licensing, manufacturing, and then distribution.
Kalau kemarin pada saat COVID kurang dari 1 tahun udah selesai, ya. Karena berlangsungnya sangat cepat dan tidak lagi misalnya harus menggunakan virus yang dilemahkan atau apa enggak, karena sudah menggunakan rekombinan gen yang sudah di rekombinan gen. Lalu ya ini contohnya ya, saya enggak. Nah, kelebihan teknologi kedokteran apa aja? Tadi sistem komunikasi, ya, sudah berkembang jauh lebih pesat, kemudian kualitas pelayanan itu pasti harusnya lebih bagus. Nih, manajemen dan integrasi data pasien dan masyarakat itu harusnya jauh lebih baik. Cuma masalahnya di Indonesia ini pada saat data pasien itu masuk ke dalam satu ya database, kita tuh apa ya, sering kecolongan. Jadi data kita itu sudah kesebarnya kemana-mana. Di sini, apakah kalian sering ditelepon yang nggak jelas sama orang-orang yang tiba-tiba menawarkan apapun? Entah itu dari asuransi, entah dari produk ini, produk itu, gitu kan? Bener nggak? Benar. Sering ada telepon masuk nggak jelas dengan nomor yang nggak jelas pula, ya. Itu artinya apa? Data kita, ya, data kita ini sudah keluarnya itu kan kalau saya nggak salah itu memang ada bisnis seperti itu ya. Jadi mereka menjual data orang, jadi menjual data yang ada di Indonesia untuk keperluan bisnis ya. Gitu. Jadi data security kita ini masih jelek kalau boleh dibilang seperti itu ya. Kemudian keterbatasan teknologi kedokteran itu apa? Meningkatkan biaya kesehatan itu biasanya di awal sebetulnya. Karena pada saat development dan sebagainya pasti biasanya teknologi baru itu pasti akan mahal. Tetapi lama-lama seiring berjalannya waktu, kemahalan itu akan lama-lama jadi murah. Jadi saya ingat dulu misalnya mesin PCR, gitu ya. Mesin PCR itu harganya zaman dulu tuh sampai berapa ratus juta, 500 juta, 800 juta. Sekarang cuma hanya 80 juta. Jadi di awal pasti meningkatkan biaya kesehatan, tetapi semakin berkembangnya waktu, ini pasti akan menjadi teknologi yang lebih murah gitu ya. Kepastian dan akurasinya, waktu pelayanannya ya bagaimana dan efek terhadap salur dan itu yang. Nah, masalah etik. Masalah etik yang muncul tadi kita ngobrol aja. Siapa saja yang dapat mengakses data kesehatan kita? Kalau di Indonesia kayaknya semua orang bisa mengakses jangan-jangan ya. Gara-gara data KTP aja bisa diakses banyak orang gitu ya. Kalau akses data kesehatan ya pasti ada di rumah sakit tersebut, tapi belum ada aturan yang secara tegas bilang bahwa data kesehatan itu security-nya seperti apa. Ya. Nah, kemudian permasalahan etik yang berikutnya adalah apakah secara hukum tempat kerja atau perusahaan asuransi diperbolehkan memperoleh data kesehatan pasien? Khususnya apa? Khususnya ini loh, data uji genetik. Karena apa? Khususnya untuk perusahaan asuransi ya. Pada saat kita misalnya melakukan uji genetik, ternyata saya ini di dalam tubuh saya itu membawa sifat misalnya terhadap penyakit A. Kalau untuk perusahaan asuransi, dia perlu data ini karena apa? Ini akan hubungannya dengan premi. Berapa yang harus dia bayarkan per bulan? Kalau misalnya tahu bahwa pasien ini mempunyai sifat pembawa penyakit yang nanti kalau muncul cost-nya besar, perusahaan asuransi pasti pengennya kan nggak mau, pasti dia nggak mau ya kan, pasti premi yang akan dibayarkan akan jauh lebih besar gitu. Nah ini apakah kemudian misalnya saya habis menguji uji genetik di tempat yang A misalnya, terus ya kalau misalnya data kita itu nggak dijual ke perusahaan asuransi, ya, itu kan nggak boleh ya. Nah kemudian bagaimana aspek etik medical robot? Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kesalahan? Ini juga menjadi bahan perbincangan ya, menjadi bahan diskusi nih kemarin waktu saya ngobrol dengan para responden. Siapa sih yang salah? Nah sekarang banyaknya ada beberapa rumah sakit di Indonesia yang sudah menggunakan teknologi seperti ini. Nah kalau misalnya terjadi kesalahan, ya kesalahan ini siapa yang harus kita salahkan? Nah, siapa yang harus tanggung jawab? Apakah rumah sakitnya? Apakah operatornya? Apakah yang membuat alatnya? Itu belum jelas. Ya.
bagaimana quality control-nya? Nah, di Indonesia apakah sudah ada yang seperti itu? Nah, kemudian bagaimana dengan pre-implantation human embryo? Ini kan seperti bermain seperti Tuhan ya. Karena saya hanya ingin mendapatkan anak yang betul-betul semuanya sehat, gennya oke gitu. Apakah bisa? Masalah etiknya bagaimana? Sama nih dengan pertanyaan berikut. Bagaimana dengan gene editing? Designer babies itu seperti apa? Bentar ya. Halo? Saya lagi ngajar. Sebentar ya, Kak. Nah, sekarang siapa yang memutuskan penghentian alat bantu nafas dan jantung pada pasien yang mati otak misalnya? Ya. Nah, ethical isunya seperti itu. Privacy invasion. Nah, ini deepfake technology. Kalian sering dengar ya. Banyak ya sekarang itu mukanya ini terus padahal dia nggak melakukan apapun. Deepfake technology itu kemudian siapa yang bisa mengakses? Ya, banyak. Ya, banyak ethical issue. Jadi kalau secara teknologi itu bisa memungkinkan, tetapi secara apa ya? Secara etika, problem etik yang mungkin bisa timbul yaitu masih banyak perdebatan. Ya. Nah, ini terakhir dari saya. Technology will not replace the physician, so don't worry. Ya, kamu nanti akan jadi dokter, itu tidak akan tergantikan dengan teknologi ya, mungkin sebagian tapi tidak seluruhnya akan tergantikan oleh teknologi. Tetapi, but the physician who use the technology will replace by those who don't use the technology. Tetapi kalian menjadi sebagai seorang dokter yang tidak mau menggunakan teknologi, yaitu akan tergantikan dengan mereka yang sangat bukan sangat ya, yang akan menggunakan teknologi tersebut. Jadi persaingan kalian itu akan semakin jelas. Kalau kamu tidak ingin mengupdate ilmumu, tidak sangat resisten terhadap perkembangan teknologi, ya akan semakin terpinggir. Ya, oke. Saya kira dari saya itu mudah-mudahan jelas ya perkuliahannya ya. Dan paling tidak sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah kamu harus mempunyai strategi dan harus bisa beradaptasi. Karena ini ke depan adalah kalian akan menghadapi sebagai seorang. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Belum ada, dokter. Belum ada. Tapi ternyata teman-temanmu ini ada beberapa orang yang enggak ada ya, Ani? Ini. Jumlahnya berapa sih? 84 atau 94? 84, dokter. Oh, oke. Berarti semuanya hadir. Oke. Saya kira itu semuanya mudah-mudahan berguna ya. Dan bisa apa ya? Kamu punya insight lebih lah setelah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ntar ketemu lagi nggak sih? Nggak ya? Oh iya, saya minta tolong untuk beberapa pertemuan di minggu-minggu berikutnya itu nanti ada Pak Johan, kemudian Pak Emantoko ya, tolong dikasih reminder ya. Ini. Baik, dokter. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Selamat siang, dokter. Terima kasih Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter.